Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahri Dimas Pratama dengan NIM 1062433. Saya akan membuat tugas, yaitu tugas UTS yang akan menjelaskan dua materi dari dosen saya, yaitu Pak Haji M. Zaki SAG MAG. Saya akan menjelaskan dua materi yaitu tugasnya di mana kita menjelaskan materi tersebut dengan tutup mata. Saya akan menutup mata saya menggunakan baju. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yaitu poin pertama adalah Al-Quran sebagai sumber dasar hukum Islam. Al-Quran bukan hanya kitab umum, tetapi juga kita memiliki nilai yang berisi prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dalam hukum Islam, Al-Quran berperan sebagai konstitusi ilahiyah. Makna dan hakikat Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang diulang-ulang, dan secara istilah merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Apabila dibaca menjadi ibadah akan mendapatkan pahala. Secara filosofis, Al-Quran adalah kalam ilahat yang hidup dan menyatu dengan kehidupan sosial manusia. Turunnya Al-Quran itu secara bertahap selama 22 tahun untuk mendidik manusia selama 22 tahun untuk mendidik manusia secara bertahap dan menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat kontelektual dan realistis. Dan selanjutnya ada Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu berisi akidah, tauhid, dan moral, dan sedangkan Madaniyah itu berisi hukum sosial, politik, ekonomi, dan keluarga. Baiklah, kesimpulan dari materi pertama saya adalah Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang abadi dan bersifat universal, dan tujuannya adalah menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia. Sekian penjelasan materi pertama saya, dan kita lanjut materi yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu As-Sunnah, sumber hukum Islam. Nah, sunnah itu adalah perbuatan dan ucapan dan perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum Islam selain Al-Quran. Nah, As-Sunnah ini terbagi menjadi 3, yaitu Qawliyah, Fi'liyah, dan Takriyah. Nah, fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah menjelaskan dan menegaskan dan melengkapi hukum dalam Al-Quran. Dan klasifikasi hadisnya ada mutawatir, ahad, sahih, hasan, dan dhaif. Nah, apa sih tujuan sunnah ini? Yang pertama adalah untuk menjaga agama kita dan jiwa kita dan dan akal kita dan harta kita dan keturunan kita. Nah, sekian penjelasan materi dari saya, yaitu materi kedua ini tentang sunnah, dan saya akan membacakan kesimpulan dari materi kedua ini adalah, sunnah ini adalah tafsir hidup dari Al-Quran yang menjadi hukum Islam yang adil, rasional, yang sesuai dengan kehidupan manusia. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf juga. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.